Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang ancaman terhadap kedudukan NKRI. Mengapa kita harus mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI? Ya, jadi segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan lagu dari Sabang sampai Merauke, kita dapat menyadari bahwa betapa luasnya wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Keberagaman yang dimiliki dari tiap-tiap pulau menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku, bangsa, adat istiadat, dan sebagainya. Dengan kebinekaan tersebut dapat memecah belah persatuan Indonesia jika tidak kita waspadai. Oleh karena itu, segenap warga Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Nah, apa sih penyebab dan upaya untuk mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Penyebab terjadinya ancaman ialah salah satunya dari luas wilayah Indonesia yang tersusun atas pulau yang banyak, dan juga Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan wilayah yang luas mengakibatkan timbulnya keberagaman, kebinekaan, dan keanekaragaman. Kebinekaan tersebut bisa menjadi potensi sekaligus ancaman loh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, upaya untuk mewaspadai ancaman tersebut ialah segenap warga negara Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintahan dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Selain itu, setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia. Salah satu cara untuk menjunjung tanah air yaitu yang pertama, dengan meminimalisir ancaman yang dapat memecah belah Indonesia. Ancaman tersebut berasal dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Aspek kehidupan sosial di Indonesia yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara ekonomi sosial di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang terakhir, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sedangkan ancaman eksternal adalah meliputi kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siap menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing.
selanjutnya ada ancaman dalam bidang sosial dan budaya. Ancamannya yaitu yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai nilai suatu hidup yang tinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang kelima, semakin pudarnya semangat gotong royong, kepedulian, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama ada persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, organisasi Papua Merdeka. Yang ketiga, tersebarnya dokumen-dokumen rahasia milik pribadi atau pemerintah. Yang keempat, penyadapan bukti ketahanan Indonesia karena kurangnya penguasaan teknologi yang semakin maju. Selanjutnya, ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi yaitu yang pertama contohnya, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing dalam negeri, maraknya media propaganda asing, adu domba yang dilakukan pihak asing, pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain. Selanjutnya, contoh kasus ancaman ideologi. Ada pemberontakan PKI di Madiun, gerakan separatis GAM di Aceh. Nah, selanjutnya ancaman di bidang politik. Ancaman yang berdimensi politik bersumber dari dalam negeri yang berupa penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa untuk menumbuhkan dari satu pemerintah yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Contoh kasus integrasi dalam bidang politik yaitu yang pertama adalah politik uang, yang kedua politik sara, yang ketiga politik oligarki. Politik uang yaitu kasus korupsi yang menjerat sejumlah oknum pejabat pemerintah. Politik uang masih terjadi untuk menyelesaikan suatu perkara sehingga menjerumuskan dalam tindak korupsi. Politik sara adalah politik yang mengeksplorasi perbedaan agama dan etnis bahkan ideologi. Politik oligarki adalah bentuk pemerintahan sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh suatu kelompok atau golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Ya, selanjutnya strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Strateginya yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, dan menegakkan supremasi hukum. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Strateginya yaitu yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama dan tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Selanjutnya ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Strateginya yaitu menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Strateginya yang pertama yaitu sistem pertahanan keamanan negara bersifat semesta, bercirikan seperti kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ya, anak-anak, materi hari ini telah selesai. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.